Oke, kembali lagi bersamaku, kreator. Saya adalah kreator Stargazer Ball Kingdom. Dan kali ini kita akan melanjutkan reaction Perang Dunia Pertama, part 7. Ya. Ini part 7 sekarang. Ya. Oke, ini kalau sekitaran ini ya. Palingan ini kalau di sini tuh nanti sampai berapa ya kira-kira ya? Oke, nanti sampai 52, 53 gitulah, yang menitnya ya. Karena di hadapan mereka hanya ada kematian yang menanti. Para prajurit ini mulai merasa semangat mereka menurun. Mereka muak dengan perang yang tak kunjung berakhir, terjebak dalam kebuntuan tanpa kemajuan. Bahkan pasukan dari kalangan petani mulai merasa cemburu pada sapi-sapi mereka yang hidup jauh lebih nyaman daripada mereka di medan perang. Dalam kebuntuan perang parit ini, Jerman memutuskan untuk melancarkan serangan besar di timur di wilayah Polandia, khususnya di Warsawa yang masih dikuasai Rusia. Untuk memastikan kesuksesan serangan ini, Komandan tertinggi Jerman, Jenderal von Falkenhayn, mengutus jurnalis Amerika Wilbur de Brauw yang berusia 33 tahun berserta kru-krunya untuk mengikuti pasukan Jerman selama 6 bulan. Mereka berpergian dengan mobil Stutz, sebuah kendaraan mewah asal Amerika. Jurnalis Amerika ini sangat senang dengan perannya, sementara Amerika masih bersikap netral. Namun pada tanggal 7 Mei 1915, Amerika tuh emang netral emang. Antara Jerman dan Amerika muncul setelah kapal selam Jerman menembakkan torpedo yang menggelamkan kapal angkut Inggris udah Amerika SS langsung gas kalau sekarang. Peristiwa itu ya. Kalau dulu mah netral lebih dari 1.500 orang tewas, termasuk 120 warga negara Amerika. Peristiwa itu membuat Jerman mengklaim bahwa serangan tersebut dibenarkan karena kapal SS Lusitania diketahui mengangkut amunisi. Namun pembuktian ini baru terungkap setahun setelah peristiwa itu terjadi. Walaupun berita peristiwa ini telah meluas, tidak menghentikan jurnalis Amerika ini untuk mengikuti para perwira Jerman. Sementara itu di Italia, pada tanggal 23 Mei 1915, Italia akhirnya memasuki kancah perang. Sebelumnya bersikap netral, Italia awalnya merupakan sekutu Jerman dan Austria-Hungaria. Namun Inggris dan Perancis berjanji untuk mengembalikan kota Trento dan Trieste yang masih berada di bawah kendali Austria-Hungaria. Dan kini Inggris dan Perancis berjanji untuk mengembalikan kota tersebut kepada Italia. Dengan tawaran tersebut, Italia pun berpaling dan bergabung dengan pihak sekutu. Semangat anti Austria-Hungaria melanda Italia, diperkuat oleh syair-syair provokatif dari Gabriele yang membakar api nasionalisme. Namun di balik gelombang patriotisme ini, para pemuda Italia tak menyadari kesulitan luar biasa yang menanti mereka. Dan sekarang pasukan Italia ini bergerak menuju medan perang di pegunungan Alpen. Kembali lagi ke jurnalis Amerika ini, saat itu dia merekam prajurit kaisar yang beristirahat sebelum dimulainya serangan besar ke Warsawa. Setelah kemenangan Jerman di Polandia, jurnalis Amerika ini merekam ribuan tahanan Rusia. Ia juga mengabdikan momen para prajurit Jerman yang menikmati masakan Rusia yang telah mereka kuasai. Rekaman ini terlihat bahwa prajurit Jerman menyukai masakan Rusia. Dan rekaman tersebut tidak berhenti di situ saja. Jurnalis ini juga merekam momen di platform stasiun Warsawa, di mana para prajurit Jerman merayakan penaklukan kota tersebut sekaligus merekam orang-orang Yahudi di pemukiman Yahudi. Dan pada tanggal 4 Agustus 1915, pasukan Jerman melakukan parade kemenangan di Warsawa. Buat yang baru lulus, percaya deh, bisa kerja deket rumah tuh rezeki banget. Lo bayangin gaji mepet UMR terus Kemenangan di Warsawa. Lupakan saja itu.
Sementara itu, kameramen perang lainnya juga merekam keperkasaan Jerman seperti balon Zeppelin yang membom London, dan hal itu membuat Inggris menyadari bahwa jantung kerajaannya telah rapuh. Kini sebuah jenis perang baru telah lahir, yaitu perang industri. Perang yang penuh dengan penghancuran dan pelenyapan, di mana tujuannya adalah untuk membunuh orang sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Jalur perakitan kini dipenuhi oleh penemuan-penemuan mematikan seperti granat dengan segala jenisnya, bom dengan berbagai kalibernya, begitu juga dengan berbagai gas beracun. Maka dari itu, peperangan yang akan terjadi lebih mengerikan daripada sebelumnya. Woi. Pada bulan September 1915, di bagian timur, Turki, Austria-Hungaria, dan Jerman menghadapi Rusia, dan di selatan, Austria-Hungaria berusaha menahan Italia di Ceko. Sementara di barat, Jerman berhadapan dengan Belgia, Perancis, dan Inggris dalam parit sepanjang 400 mil. Untuk mempertahankan posisi, pasukan sekutu membutuhkan peralatan perang yang lebih baik. Maka dari itu, pada bulan September 1915, pabrik-pabrik di Perancis yang sebagian besar dioperasikan oleh perempuan berupaya mendaur ulang serta memproduksi helm bagi para prajurit. Saat itu mereka ditargetkan untuk membuat 20 juta helm dengan standar ketahanan yang mampu menahan serangan dari pecahan peluru meriam. Di antara para pekerja wanita ini, terdapat sebuah rekaman yang menunjukkan salah satu dari mereka meninggalkan sebuah catatan di dalam helm yang ia buat. Pesan sederhana itu ditulis untuk memberikan semangat kepada prajurit yang akan mengenakannya, sebagai pengingat bahwa di balik medan perang yang kejam, masih ada harapan dan doa yang menyertai mereka. Selain helm baru, para prajurit juga menerima seragam baru berwarna biru ufuk, dirancang agar mereka dapat membaur dengan langit saat terjadi serangan. Banyak dari mereka merasa senang dengan perubahan ini, karena seragam baru terasa lebih nyaman dan memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan seragam sebelumnya. Namun di balik kegembiraan ini, terselip kekhawatiran. Bagi sebagian prajurit, seragam baru bukan sekedar perlengkapan perang, tetapi juga pertanda bahwa konflik ini akan terus berlanjut dan perang masih jauh dari kata berakhir. Meskipun pasukan Perancis dan sekutunya mendapatkan helm baru yang lebih kuat, mereka tetap kalah kelas dibandingkan dengan helm pasukan Jerman yang dikenal dengan nama Stahlhelm. Helm baja ini menjadi simbol prajurit Jerman dan dianggap sebagai perlengkapan perlindungan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan helm pasukan sekutu. Stahlhelm memiliki desain yang lebih lebar, memberikan perlindungan lebih baik bagi kepala, leher, dan bagian samping wajah. Bentuknya yang kokoh membuatnya lebih efektif dalam menahan pecahan peluru dan serpihan artileri, dan juga ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perang parit. Beberapa hari setelah pergerakan terakhir pasukan sekutu, sebuah pesawat pengintai Perancis mulai melakukan misi pengintaian di atas wilayah yang dikuasai Jerman. Setelah misi selesai, kemudian laporan segera dikirimkan ke markas. Dengan informasi yang diperoleh, pasukan sekutu pun mulai bergerak. Namun pasukan Jerman mengetahui pergerakan pasukan sekutu, maka dari itu pasukan Jerman segera menembakkan artileri beratnya sehingga menciptakan gelombang ledakan yang mengguncang tanah. Pertempuran artileri ini menuntut para prajurit untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai dari setiap serangan. Bahkan ketika wilayah tersebut dibombardir dengan gas beracun, mereka harus tetap mempertahankan wilayahnya. Sebagai pelengkap helm, prajurit dilengkapi dengan masker gas sebagai pelindung untuk jenis perang baru ini.
Perlombaan senjata pun dimulai dengan menemukan formula baru seperti klorin atau gas mustard yang digunakan sebelumnya di pertempuran Ypres di Belgia yang membunuh ribuan orang. Dalam pertempuran yang melibatkan gas beracun, banyak tubuh prajurit berubah menjadi ungu. Mereka meronta-ronta mencari udara, merintih kesakitan karena dada dan perut mereka terbakar akibat gas beracun serta serpihan proyektil. Banyak dari mereka terjebak dalam kabut gas tebal yang menyelimuti udara dan menutupi cahaya matahari selama berjam-jam. Salah satu rekaman memperlihatkan barisan prajurit Kanada berjalan tertatih, saling memegang bahu satu sama lain. Mata mereka mengalami kebutaan akibat paparan gas beracun. Tragedi seperti ini menyadarkan dunia akan kekejaman bentuk peperangan modern. Menghadapi keganasan metode baru ini, Komite Palang Merah Internasional segera melayangkan protes keras. Padahal sejak Konvensi Den Haag tahun 1899, penggunaan senjata kimia termasuk gas beracun telah dilarang secara internasional. Namun kenyataannya larangan ini diabaikan. Masing-masing pihak yang bertikai tetap memanfaatkan gas beracun sebagai senjata. Kok ada ya AI secanggih ini? Bayangin, ini tuh combo mod antara ChatGPT sama PowerPoint. Manfaatkan gas beracun sebagai senjata, mengutamakan kemenangan di atas hukum kemanusiaan. Mengetahui keganasan bentuk perang yang baru ini, militer Perancis mulai menyempurnakan peralatan perlindungan diri. Pada tahap awal, mereka menggunakan kapas sebagai penyaring nafas dan sehelai kain yang dibasahi urin prajurit dengan harapan dapat menetralisir gas klorin. Namun metode ini terbukti tidak efektif. Sebagai respon, mereka mengganti perlengkapan tersebut dengan kacamata pelindung dan penyaring anti kimia yang lebih tebal. Sayangnya, sistem ini pun masih jauh dari sempurna. Akhirnya dikembangkanlah penutup kepala penuh, semacam tudung pelindung yang menutupi seluruh wajah. Meski memberikan perlindungan lebih baik, alat ini membatasi pandangan dan membuat para prajurit kesulitan untuk bernafas. Beberapa hari kemudian, pasukan sekutu menemukan jasad seorang prajurit Jerman yang mengenakan topeng gas karet yang dilengkapi dengan penyaring karbon. Topeng ini dikenal dengan Gummy Mark. Temuan ini membuat mata komando sekutu terhadap efektivitas perlindungan yang dimiliki musuh. Dari sinilah mereka mulai meniru desain masker tersebut yang kemudian menjadi dasar pengembangan pelengkapan gas yang lebih andal di kalangan pasukan sekutu. Kini para prajurit di kedua belah pihak hidup dalam teror gas beracun. Aroma menyengat membuat banyak dari mereka terguncang secara mental, bahkan menjadi gila karenanya. Meski telah dibekali perlindungan, rasa takut tetap menghantui setiap hembusan napas. Namun dengan alat pelindung yang semakin membaik, mereka mampu mempertahankan posisi masing-masing. Akibatnya, garis depan pun tetap mandek atau tidak bergerak selama berbulan-bulan. Sementara di sisi barat, Jerman berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Belgia dan 10 provinsi di Perancis, termasuk kota-kota strategis seperti Lille, Cambrai, dan Saint-Quentin. Dan menariknya, pasokan logistik pasukan Jerman di medan tempur justru lebih baik dibandingkan keluarga mereka sendiri yang tinggal di Brandenburg dan Saxony. Sementara itu, rumah-rumah mewah di desa-desa yang jauh dari garis depan diduduki oleh para perwira tinggi Jerman. Lokasi-lokasi ini aman dari dentuman artileri dan hiruk-pikuk parit, menjadi tempat perlindungan sekaligus simbol kekuasaan. Seperti halnya di pihak lawan, dalam setiap barisan yang bertikai, sistem kasta militer tetap berlaku. Para perwira hidup nyaman jauh dari medan pertempuran, sementara para prajurit biasa harus bertahan hidup di tengah lumpur, peluru, dan gas beracun. Waduh. Sementara itu di pihak Perancis, alat berat seperti eskavator mulai membelah sisi-sisi wilayah untuk menggali lebih banyak parit. Sistem pertahanan ini kini dibagi menjadi 3 garis utama. Parit garis pertama yang paling dekat dengan musuh adalah yang paling berbahaya dan paling mematikan. Di sanalah nyawa prajurit tergantung pada detik dan naluri.
Akal manusia tampaknya tak pernah habis ketika menyangkut soal saling membunuh. Segala cara digunakan untuk melemparkan peledak ke parit musuh di seberang. Senapan pelontar granat, pelontar torpedo jarak pendek, bahkan senjata dari masa lampau seperti panah abad pertengahan masih digunakan. Prajurit Inggris bahkan mengoperasikan ketapel raksasa untuk melontarkan bahan peledak ke garis lawan. Yang paling mengerikan adalah senjata berjuluk plum pudding, sebuah proyektil buatan sendiri yang bentuknya aneh, berat dan tidak stabil. Saking bahayanya, senjata ini bukan hanya mengancam musuh, tetapi juga bisa melukai atau membunuh penembaknya sendiri. Walaupun begitu, dalam perang parit yang stagnan dan brutal, setiap alat betapapun primitif atau bersiko tetap digunakan. Waduh. Ketika Itu penembaknya tembakan dan baik-baik aja ledakan gak tuh, berhenti, penembaknya? itulah satu-satunya waktu bagi para prajurit di garis depan untuk menarik nafas sejenak. Mereka memanfaatkan jeda singkat ini untuk bermain kartu, menulis surat kepada keluarga, atau sekedar mengalihkan kecemasan dengan memegang dan memainkan benda apapun yang bisa ditemukan di sekitar mereka. Di sepanjang parit pertahanan, prajurit membangun tempat perlindungan seadanya yang mereka sebut dengan nama getir atau rumah yang menyedihkan. Tempat ini bukanlah rumah dari arti sebenarnya, melainkan lubang sempit dari tanah dan papan kayu yang hanya cukup untuk duduk atau tidur meringkuk. Kondisi hidup mereka sangat mengenaskan. Tak satu pun prajurit sempat mandi atau mencuci rambut, bahkan pakaian mereka pun tak sempat diganti selama berminggu-minggu. Perpaduan antara keringat, lumpur, dan kematian membuat tubuh mereka mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dan pada malam hari, parit berubah menjadi koloni bawah tanah. Di dalam ruangan-ruangan sempit itu, sebagian prajurit membangun sangkar darurat untuk melindungi diri dari serangan tikus-tikus raksasa. Bagi yang tidak memiliki perlindungan, tubuh mereka menjadi sasaran gigitan, bahkan hidung dan telinga mereka menjadi sasaran tikus-tikus ini. Tikus-tikus ini bukan hanya gangguan, tetapi musuh tambahan yang nyata. Mereka melahap semua yang bisa dimakan, seperti coklat, keju, bahkan menggerogoti gagang senapan. Akibatnya, para prajurit terpaksa memburu tikus-tikus tersebut. Dalam satu malam saja, seorang prajurit bisa membunuh hingga 70 ekor tikus di satu lubang. Namun perlawanan ini tidak pernah tuntas karena tikus-tikus itu juga membawa wabah, kutu, dan kudis, memperparah penderitaan para pejuang yang sudah porak-poranda oleh perang. Namun bagi prajurit yang berada di garis depan ini, kondisi kebersihan dan penyakit yang dihadapi bukanlah apa-apa dibandingkan dengan teror yang datang dari atas. Para prajurit diwajibkan menetap setidaknya 2 minggu di garis depan sebelum digantikan oleh pasukan dari garis kedua. Dan setelah gempuran mereda, mereka yang selamat membawa rekan-rekan yang terluka melewati parit-parit sempit menuju garis ketiga, garis cadangan yang biasanya terletak di kota-kota yang telah ditinggalkan. Di sana mereka punya sedikit waktu untuk bernapas, merawat luka, dan mengumpulkan kembali kewarasan mereka. Oke, untuk part 7 sampai di sini dulu ya.